bahwa kita adalah duta-duta dari kebaikan, di mana PKS adalah partai Islam yang rahmatan alamin, itu yang menjadi nafas kita dalam menjalani tugas di DPRD ini. Jadi kita memberikan sekolah gratis, ya tidak seluruh sekolah, hanya sekolah yang masuk kriteria. Jadi saya ini adalah pertama dalam sejarah berdirinya Jakarta, ada DPRD DKI Jakarta yang orang Betawi jadi pemimpin, jadi ketua DPRD cuma saya nih. Jadi pecah telur. Jadi senang buat orang Betawi. Dan memang Pak Anies juga memahami ini semua takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman suara.com? Berjumpa lagi bersama saya Ria Rizky dalam program Deep Talk Podcast. Dan tidak seperti biasanya, saat ini saya berada di ruangan di gedung DPRD DKI Jakarta. Dan tentu saja saya tidak sendirian karena di samping saya sudah ada narasumber. Beliau adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Hoirudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat, salam hormat buat semuanya, salam sejahtera buat semuanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Suara.com. Jadi teman-teman Suara.com ini yang belum tahu, Bapak Hoirudin ini baru saja dilantik sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta pada Oktober 2024 lalu, betul ya Pak? Betul. Gimana rasanya Pak? Udah mulai pusing-pusing belum? Yang jelas ini adaptasi baru. Waktu begitu cepat berputar karena terlalu banyak agenda yang harus saya selesaikan. Waduh, jadi sibuk banget ya Pak. Betul, sibuk betul. Bapak kan sebagai anak baru nih. Iya, betul. Di pimpinan DPRD DKI Jakarta gitu. Apakah sudah mengatur bagaimana evaluasi dari kepemimpinan sebelumnya? Kemudian apakah sudah merangkum apa saja sih yang harus diperbaiki dari kepemimpinan selanjutnya? Iya. Sebetulnya tidak baru-baru banget buat saya karena saya juga sebelumnya menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Oke. Dan tentu setiap orang punya gaya kepemimpinan, Betul. punya kelebihan dan punya kekurangan, ya. Dan objektif memang pemimpin yang lama ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki hari ini, walaupun memang banyak kelebihan. Di antaranya saya ingin kita yang anggota Dewan 106 orang ini betul-betul kompak, betul-betul guyub, semua walaupun dari partai yang berbeda, di sini melepaskan semua jaket partai. Kita satu kesatuan pejabat publik melayani seluruh warga Jakarta. Ya, bukan hanya daerah pemilihan, tapi seluruh warga DKI Jakarta. Nah, itu jadi kita ingin guyub, yang kedua ingin disiplin. Ya, kita ingin disiplin. Cuma memang kendala kita rapat-rapat yang bisa kita laksanakan pagi hari ini belum bisa karena jalan yang dilalui banyak yang terkendala oleh ganjil genap. Ya. Saya sih berharap kepada kepolisian daerah bisa memfasilitasi kita sehingga tidak ada lagi kendala kendaraan ganjil genap gitu. Teman-teman saya suruh ganti kendaraan ke listrik belum punya duit. Boleh kali Pak dimodelin kalau ada. Tapi kalau misalnya mau sebenarnya nggak enak sih kalau dibandingin ya, tapi tadi menyinggung gaya kepemimpinan gitu. Emang yang beda dari yang kemarin tuh apa sih Pak? Iya, tentu latar belakang pendidikan, pengalaman, kemudian dari partai kita yang berbeda, semuanya membuat begitu banyak perbedaan. Ya, perbedaan adalah rahmat. Ya, tentu saya karena dari PKS, kemudian dari latar belakang aktivis kampus, aktivis Islam, tentu dengan gaya saya gitu ya, dengan ya agak religius gitu ya. Ya, yang tidak merokok itu kan beda dengan kemarin yang memang ada asbak di meja dan walaupun AC tetap merokok dan saya tidak. Walaupun demikian di ruangan saya masih ada ruang buat para perokok. Oh gitu. Jadi gayanya beda. Tentu saya akan minta agar para staf saya, anggota dewan, ya agar sholat ketika waktu sholat berkumandang, azan berkumandang. Berarti lebih disiplin perihal beribadah dan juga urusan merokok gitu dan, ya Pak? Dan juga
kalau biasanya selama ini ada penundaan rapat sampai 2 jam, bahkan sampai 3 jam. Kalau saya tidak. Rapat jam 10 saya datang sebelum jam 10. Pas jam 10 saya datang, walaupun belum ada orang, saya sudah ada di ruang rapat. Untuk memberikan contoh pada seluruhnya, ayo sama-sama kita rubah kultur kita. Kita disiplinkan diri kita, gitu. Dan ini juga jadi sejarah baru juga kan buat PKS ya Pak, Iya. memimpin DPRD DKI Jakarta kalau saya nggak salah ini setelah 20 tahun gitu ya Pak. Iya. Gimana rasanya PKS itu rasanya plong Kak akhirnya gitu. Iya. Jakarta pernah dimenangkan PKS tahun 2004 yang lalu dengan persentase yang tinggi, 23%. Dari 18 anggota dari 75 total. Oke. Namun demikian, takdirnya belum menjadi ketua DPRD. Hari ini 2024 setelah 20 tahun kemudian kita dikasih takdirnya menang 18 kursi juga, tapi dari 106 secara persentase di bawah yang 2004. Tetapi kita dapat ketua DPRD. Ini kelebihannya. Betul. Jadi awal saya jadi ketua DPW, semangat yang saya sampaikan kepada seluruh kader PKS, ayo Bung rebut kembali, dan alhamdulillah kita rebut kembali kemenangan itu. Oke. Dan di PKS juga kalau nggak salah ini ada anggota-anggota yang muda gitu ya. Iya. Terus juga ada wajah-wajah baru. Betul. Begitu kan di DPRD. Kalau Pak Hoirudin memandangnya seperti apa dan pengennya mereka tuh bergeraknya kayak gimana sih Pak? Iya. Regenerasi sebuah keharusan. Karena memang kita bertambah umur, ya. Mobilitas juga dipengaruhi oleh usia. Jadi sengaja memang saat pencalekan kita memberikan ruang untuk kader-kader PKS muda atau profesionalis muda yang bisa kita calonkan di nomor-nomor awal. Misalnya Muhammad Hasan dari Jakarta Pusat, bukan kader PKS. Kita berikan nomor 1, usianya baru 27 tahun, belum menikah. Wow. Ya, jadi memang kita ingin semangat regenerasi. Anak-anak muda kita kasih ruang. Bahkan ada 4 yang milenial, ya, yang masuk ke DPRD, dan yang lama yang tidak terpilih ada senior, ya, juga ada 6 orang. Ya, alhamdulillah sudah saya berikan orientasi bahwa kita adalah duta-duta dari kebaikan, di mana PKS adalah partai Islam yang rahmatan alamin. Itu yang menjadi nafas kita dalam menjalani tugas di DPRD ini. Betul. Jadi walaupun ada yang baru, ada yang lama, insya Allah dengan rapat rutin, dengan orientasi di awal, ada bimbingan teknis, ya, buat praksi, semuanya akan satu frekuensi berjalan menuju cita-cita kita di partai untuk melayani masyarakat. Oke, baik, kita balik lagi nih ke Bapak Hoirudin sendiri. Iya. Ini kan ya semua orang sudah tahu ya kalau Jakarta itu tidak terlepas dari masalah macet, Yes. polusi, Betul. banjir, terus tata kota yang ruwet. Iya. Itu gimana Bapak Hoirudin berupaya untuk menyelesaikan masalah menahun itu? Iya. Sepanjang tahun memang program strategis kita di daerah ya macet, banjir, kemudian masalah sampah, ya, masalah pendidikan, ya, dan tata kota, ya, ini menjadi PR kita bersama, ya. Tentu saya terbatas kewenangan saya pada 3 hal saja, kewenangan dewan. Yang pertama regulasi, yang kedua penganggaran, yang ketiga pengawasan. Ya, namun demikian kita maksimalkan 3 fungsi ini untuk bersinergi dengan eksekutif untuk bisa menyelesaikan 3 hal tadi, ya, beberapa hal tadi, ya. Untuk urusan yang strategis tadi tentu kita akan memberikan anggaran, menyetujui anggaran, bahkan mendorong eksekutif untuk memberikan anggaran yang signifikan buat mengatasi permasalahan Jakarta, ya. Bahkan untuk 5 tahun ke depan sudah saya lapor ke gubernur, sudah saya sampaikan bahwa kita akan menguatkan fungsi pengawasan kita. Kita akan akan meminta seluruh eksekutif membuat KPI, ya, tolak ukur kinerja. Kita juga akan membuat kajian, membuat tolak ukur kinerja. Dan nanti kita sepakati hasil kajian kita dengan self assessment mereka untuk bersama-sama apa sih yang mau dicapai setahun ke depan. Kalau hari ini kita mendapati ada
sekian titik kemacetan saya ingin ke depan agak ada berkurang 50% atau berkurang 20%. Sehingga ketika itu tercapai, inilah keberhasilan dinas. Kalau dia nggak tercapai, inilah belum berhasilnya dinas dalam bekerja. Nanti kita evaluasi. Nanti ujungnya adalah ada promosi, ada demosi, ya, ada yang harus dilakukan pendidikan lagi gitu ya. Agar mereka semua, kita semua sama-sama concern maksimal bekerja untuk melayani masyarakat. Gitu. Tapi sejauh ini sudah ada pembahasan belum Pak terkait penyelesaian masalah kemacetan nih dengan dinas-dinas terkait mungkin untuk kedepannya, apakah sudah direncanakan atau ada pembahasan gitu? Iya, kemacetan merupakan permasalahan Jakarta yang terus-menerus menjadi program prioritas kita. Ya, di mana-mana kita sudah mengatur sedemikian rupa sampai ada ganjil genap, tujuannya untuk mengurangi volume kendaraan di jalan. Betul. Ya, ke depan juga kita akan terus koordinasi dengan berbagai lintas dinas, lintas SKPD, bukan hanya dinas perhubungan, tapi juga dinas tenaga kerja, juga dinas pendidikan, ya, dinas kesehatan, semuanya kita akan koordinasi, ya, dengan kepolisian daerah, dinas lalu lintas dari Jakarta, Polda Metro Jaya, untuk sama-sama mencari solusi, duduk bareng, Forkompimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah duduk bareng, sama-sama mengatasi permasalahan macet misalnya, banjir dan seterusnya. Jadi itu terus kita lakukan, ya. Jadi kita melanjutkan program yang belum selesai dan sekarang kita terus berkoordinasi untuk mengurangi titik macet, mengurangi titik banjir, gitu. Berarti apakah ada pembahasan juga terkait kayak memperbanyak transportasi umum gitu kan? Kadang masyarakat itu mengeluhkan soal ya kita mau pakai transportasi umum, tapi armadanya sedikit. Kemudian kan ada tuh Pak yang tap-tap gitu itu lama banget Pak, jadinya tetap aja lama-lama juga gitu. Frekuensi kehadiran angkutan umum ya. Betul. Ya, ini memang PR kita. Jakarta ini luar biasa, satu-satunya kota ya di kita yang memberikan layanan pemerintah daerah kepada transportasi publik. Kita menggelontorkan dana untuk PSO, Public Service Obligation, ya, dana layanan publik itu 5,9 triliun. Dan yang besar untuk mensubsidi seluruh angkutan di Jakarta. Ya, LRT, MRT, kemudian Jaklingko, Mini Trans, busway, ya, semuanya diperuntukkan buat warga Jakarta. Cuman memang belum seluruh wilayah dapat kita jangkau, karena memang ketika ada tambahan trayek baru, tambahan rute baru, ya, ada armada baru, harus diimbangi dengan anggaran yang bertambah. Ya, ke depan kita berharap, ya, karena memang pengeluaran besar buat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah diantaranya komponen transportasi. Kita ingin mensubsidi masyarakat dalam bentuk mengurangi pengeluaran mereka di bidang transportasi, dan kita biayai semua transportasi publik, ya, dengan subsidi yang signifikan. Sayang kita sudah punya MRT kalau tidak digunakan. Begitu mahal investasinya. Sayang kalau busway yang sudah kita buat jalur khusus dan biaya yang kita biayai, ya, kalau tidak digunakan maksimal. Ya, saya berharap hari ini 1,2 juta orang sudah beralih ke transportasi publik. Mudah-mudahan ke depan, ya, seiring dengan Jakarta Kota Global, untuk mengurangi emisi karbon di udara, harus kembali ke transportasi publik. Gitu. Mudah-mudahan ke depan, ya, dengan kita tingkatkan layanan, jumlah mobil kita perbanyak armadanya, ya, sehingga nantinya masyarakat mudah dan berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Izin Pak, saya juga ini titip pesan. Iya. Terintegrasi gitu. Iya. Terintegrasi, betul. Ya, jadi memang sudah di beberapa titik terintegrasi, seperti di Duku Atas, ya, kereta dari Bogor. Iya, betul. Kemudian MRT, kereta ke bandara, busway, Jaklingko, Mini Trans sudah ada semua. Betul. Dan di Blok M juga demikian. Ke depan kita ke sana konsepnya. Tarifnya pun terintegrasi, kita ingin nanti, ya, Rp10.000 sekali tap bisa buat berganti-ganti moda transportasi publik untuk 3 jam.
Oh gitu ya. Jadi Iya. gimana Pak? Gimana Pak? Saya punya kartunya nih Pak. Ya, sekali tapping dari tempat lingkungan kita ada lewat Jaklingko Mini Trans, ya sekali tapping, ya sudah sekali bayar saja. Oke. Berganti-ganti kendaraan tidak berbayar lagi selama 3 jam perjalanan. Oke. Jadi kita ingin memudahkan warga Jakarta, ya dalam perpindahan tempat, Transportasi, ya. moving dari satu ke tempat lain dengan transportasi publik. Harapannya biar Jakarta terkurangi macetnya, Betul. agar karbon yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan umum, kendaraan bermotor itu menjadi berkurang. Oke. Baik, tadi Bapak sempat menyinggung sedikit soal anggaran nih. Saya Arya, ini kesempatan buat nanya nih. Kalau PAD Jakarta itu di semester pertama di 2024 itu kan sekitar 34,89% dari target penerimaannya 54,75 triliun rupiah. Iya. Paling banyak itu pendapatannya dari pajak kendaraan bermotor. Iya. Nah kalau misalnya sekarang di kepemimpinan Pak Hoirudin ini apa sih yang mau ditekankan kepada Pemprov untuk bisa lebih meningkatkan PAD Jakarta? Iya, betul. APBD Jakarta hari ini terbesar se-Indonesia. Tapi kalau dibilang terbesar tidak sebanding dengan yang kedua. Yang kedua itu cuman 40-an triliun. Kita 91 triliun. 91 triliun. Jadi luar biasa besarnya. Namun demikian selalu saja jumlah belanja kita lebih besar ketimbang pendapatan kita. Selalu begitu. Akhirnya kita mencari cara untuk mengefisiensikan belanja. Mana yang prioritas. Namun demikian kita sadar, kita ingin punya pendapatan yang lebih agar bisa melayani masyarakat lebih leluasa, lebih besar volumenya. Ya, namun demikian ketika ingin lebih layanannya harus pendapatannya meningkat. Pendapatan meningkat, pilihannya diantaranya adalah menaikkan pajak. Menaikkan pajak itu membebani rakyat. Kita menghindari kenaikan pajak. Yang kita inginkan ke depan, ya pendapatan itu diperoleh dari usaha milik daerah BUMD. Oke. Bagi keuntungannya, dividennya ke kita. Yang kedua, aset daerah. Jakarta punya aset yang kalau dirupiahkan total 700 triliun. Wow. Ini sangat besar. Kalau dikelola dengan baik, menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dapat menambah PAD kita. Ya, hari ini begitu banyak aset daerah yang belum digunakan, ya, yang terbengkalai, yang belum dimanfaatkan, belum disewakan. Kita akan mendorong BPAD, ya, untuk melakukan pembenahan aset, pendataan aset, ya. Baru tahun lalu kita sudah punya lembaga namanya Jakarta Asset Management Center. Seluruh aset di Jakarta akan tercatat, ya. Dan mana aset yang belum kita kuasai akan kita kuasai. Aset yang belum ada kepemilikan yang sah secara administratif kita urus. Setelah itu baru kita sewakan kepada pihak ketiga, pihak swasta yang ingin memanfaatkan aset kita. Ya tentu mereka bayar pajak, ya. Oke. Gitu. Baik, masih soal anggaran nih. Pada kepemimpinan Pak Hoirudin nanti mau menggelontorkan anggaran sebesar 2,3 triliun untuk program sekolah gratis yang mulai digelar pada Juli 2025. Tapi itu jadi buah bibir, Pak, di media sosial. Karena banyak yang salah paham. Jadi kalau teman-teman suara.com ini mungkin bisa melihat ya di lini masa ini banyak yang pro dan kontra katanya. Ngapain sih sekolah swasta digratisin, kan itu mahal banget atau segala macam. Nah ini mungkin bisa diluruskan gitu. Bagaimana sih program sekolah gratis di swasta ini? Iya. Filosofinya adalah bahwa pendidikan itu layanan pemerintah kepada masyarakat. Ya, kewajiban pemerintah, hak masyarakat. Di semua negara memberikan layanan gratis. Kita menyadari di Jakarta belum seperti itu. Ada pembedaan, ada diskriminasi layanan. Yang SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, SMK negeri, wajib belajar 12 tahun, gratis semua. Gurunya honornya sejahtera. Sementara yang di swasta, SD swasta, SMP swasta, SMA, SMK bayar semua. Gajinya gurunya tergantung yayasan. Ya, padahal yang sekolah di swasta juga bayar pajak sama dengan yang negeri. Kenapa tidak mendapat layanan yang sama? Nah, kita ingin mencoba mengurangi gap jarak layanan yang terlalu jauh.
Ya, kalaupun belum bisa sama, paling tidak mendekati, sudah ada perubahan. Contoh yang lain, di banyak wilayah tidak ada sekolah negeri, sehingga ketika tidak ada sekolah negeri, banyak masyarakat yang tidak masuk ke dalam zonasi, ruang zonasi, sehingga tidak bisa diterima di negeri. Sangat beruntung sebuah wilayah, sebuah kelurahan yang ada banyak sekolah negeri, jadi anak-anaknya bisa masuk ke sekolah dengan mudah. Jadi untuk menghindari itu, kita harus selesaikan zonasinya. Ya, itu yang kedua. Jadi kita memberikan sekolah gratis, ya tidak seluruh sekolah, hanya sekolah yang masuk kriteria. Yang kedua, hanya sekolah yang mau membuat MOU. Artinya ketika dia tanda tangan MOU, dia nggak boleh mengut apapun ya selain uang dari pemerintah. Iya. Nah, sekolah mahal, menengah ke atas, tidak termasuk skema gratis. Gitu. Biarkan sekolah swasta berkembang dengan kemampuannya, kemampuan orang tuanya, untuk bisa mengembangkan layanan yang lebih dari sekolah negeri, lebih dari layanan pemerintah. Silakan. Orang tua boleh pilih. Tentu yang punya kecukupan dana bisa memilih sekolah swasta yang bisa memberikan layanan lebih. Ya. Nah, untuk sekolah swasta kelas menengah bawah ini yang gratis. Kalau sudah MOU ditandatangani, maka satu sekolah itu gratis. Satu sekolah. Bukan dipilah-pilih mana siswa yang gratis, semua yang enggak. Bukan demikian. Gitu. Satu sekolah. Nanti pemerintah rencananya akan memberikan hibah kepada sekolah, pada yayasan yang digunakan untuk operasional seluruh penyelenggaraan pendidikan yang dapat hibah tadi. Gitu. Jadi ini juga bukan kebijakan tiba-tiba. Ini Komisi E yang sebelumnya, anggota Dewan 2019-2024 juga telah melakukan kajian, telah melakukan dengar pendapat dengan para ahli, lalu telah menandatangani MOU. Sudah dilakukan oleh ketua dan anggota Komisi E yang lama, anggota Dewan yang lama. Kita melanjutkan dan saya sekarang ketok anggarannya. Anggaran yang dibutuhkan berapa, dan kita perjuangkan alokasi anggaran untuk menggratiskan seluruh sekolah swasta agar jurang layanan negeri swasta yang begitu jauh didekatkan. Ke depan idealnya gaji guru sekolah swasta harusnya minimal UMP 5 juta lebih, 5 juta 135 ribu. Hari ini boro-boro 5 juta. Separuhnya UMP pun tidak gaji guru sekolah swasta. Jadi ini menjadi PR kita di pemerintah DKI. Mudah-mudahan setelah Jakarta tidak lagi ibu kota, kemudian jadi DKJ, ada begitu banyak kewenangan pusat yang diserahkan ke Jakarta, ya. Kewenangan yang bertambah itu harapannya menambah PAD yang nantinya akan memperbaiki layanan di bidang pendidikan dan kesehatan utamanya dan program yang lainnya. Begitu, Mbak. Kan anggarannya 2,3 triliun kan, Pak? Iya. Itu prioritasnya untuk disalurkan ke apa tuh, Pak? Apakah salah satunya ke yang gaji para guru itu kah? Kalau guru belum termasuk skema itu. Belum. Sekarang hanya untuk murid sekolah. Sekolah swasta, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi wajib belajar 12 tahun kita tuntaskan dibiayai oleh negara. Ya. Untuk gurunya kita menunggu adanya tambahan pendapatan. Gitu. Jadi disclaimer ini buat teman-teman suara.com dimanapun berada yang kemarin ngotot-ngotot sekolah swasta masa digratiskan, itu enggak semua ya Pak ya. Enggak semua. Yang mahal-mahal enggak gitu kan. Jadi tenang aja. Ini udah selesai ngomong perkotaan, kita geser ke ngomong politik nih Pak. Ini yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum masuk kita ngobrol soal politik, saya mau nanyain satu nih. Sempat kemarin baca di salah satu artikel gitu. Jadi Pak Hoirudin ini kalau di rumahnya, di lingkungan rumahnya itu dijuluki sebagai buaya Betawi. Nah kalau misalnya anak muda mah ngertiin buaya kan berarti cowok yang gimana gitu ya. Cuman kalau ini maksudnya buaya Betawi itu apa tuh Pak? Iya, buat Betawi simbol buaya itu erat dengan kultur Betawi. Kalau kita mau lamaran aja ya meminang ya kita disimbolkan dengan roti buaya. Betul. Ya, jadi dari situ kemudian ada istilah ya buaya Betawi karena memang buaya ini simbol kesetiaan. Ya. Jadi saya ini adalah
pertama dalam sejarah berdirinya Jakarta ada DPRD DKI Jakarta yang orang Betawi jadi pemimpin, jadi ketua DPRD cuma saya nih. Jadi pecah telur. Jadi senang buat orang Betawi dan seluruh warga yang tinggal di Jakarta insya Allah kita layani bersama. Jadi harapan saya dengan julukan itu saya setia kepada seluruh warga Jakarta untuk melayani mereka dengan tulus. Itu maksudnya. Harapannya begitu. Jadi bukan playboy asal Betawi, bukan. Enggak. Tapi anak Betawi yang setia gitu ya. Gelar saya belakangnya MSI, masih satu istri. Oh, masih. Tapi itu siapa sih sebenarnya Pak yang ngasih julukan itu? Teman-teman aja di lapangan gitu ya. Oke. Teman-teman di lapangan. Karena saya setia. Iya, setia dengan keluarga, setia dengan istri, setia dengan komitmen, ya, setia dengan layanan ke masyarakat. Jadi harapannya bisa setia seterusnya gitu. Nah, bisa jadi contoh kan buat laki-laki biar setia sama satu pasangan. Kita udah selesai ngomongin buaya Betawinya, kita geser ke soal kepartaian nih. Oke, boleh. PKS nih lagi panas-panasnya soalnya dapet suara terbanyak gitu kan, lagi merasa keren-kerennya banget gini. Iya. Terus strateginya sebenarnya apa sih Pak? Bisa dapat suara paling banyak loh. Iya. Ya tentu ada dua hal yang kita lakukan. Kekuasaan itu kan bukan kita yang merancang. Sepenuhnya hak prerogatif Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di Quran jelas ya. Di surat yang ke-27 surat yang ketiga ayat ke-27 ya. Jadi ini Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Tentu strategi pertama kita adalah doa sampai ambang batas. Seluruh kader DKI Jakarta ya, awal dari semua kegiatan kita doa. Ya, kita menghadap Sang Pencipta, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebulan sebelum pencoblosan, seluruh kader DKI Jakarta gerakan hatam Quran tiap malam. Kumpul ya, hatam Quran. Malamnya kita bangun salat tahajud bareng-bareng. Itu kita lakukan. Masif seluruh kader PKS DKI Jakarta. Yang pertama adalah doa sampai ambang batas. Yang kedua, ikhtiar sampai ambang batas. Ya, sebatas kemampuan fisik kita dalam melakukan aktivitas doa maupun aktivitas ikhtiar. Jadi kita belum boleh menyerah sebelum badan kita sakit. Sebelum demam, itu ambang batas. Jadi semangat kita luar biasa dan itulah makanya Allah takdirkan kita menang. Ya, jadi soal logistik kita sebetulnya fukoro ya. Soal logistik, soal duit gitu ya, nggak ada gitu ya. Kita cuma ala kadarnya. Cuma yang kita punya adalah semangat, semangat juang, keinginan untuk melayani ya. Karena dari syariat Islam yang kita pahami, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaat buat orang lain. Melayani orang lain dengan jumlah yang banyak itu jabatan politik, nggak ada lagi. Karena kita bisa buat kebijakan yang berlaku buat seluruh masyarakat di sebuah provinsi, sebuah wilayah. Jadi memang niat melayani, niat ibadah kepada Allah yang mendasar kita untuk berjuang sampai ambang batas, berdoa sampai ambang batas. Doakan mudah-mudahan kita amanah sampai selesai masa jabatan ini. Apakah jalur dakwah juga masih dijalankan Pak? Kan selama ini PKS juga kerap melalui jalur dakwah gitu. Iya, betul. Ya, Islam itu sempurna, seluruh aturan kehidupan sudah ada di dalamnya, termasuk politik, ya. Dan ketika kita merebut kekuasaan, tentu sebagai seorang muslim semuanya kita termasuk di PKS ya, untuk menunjukkan berdakwah lewat perbuatan, lewat ucapan ya. Sulit kita untuk menyuruh orang disiplin, kitanya disiplin dulu. Betul. Makanya saya ketika terpilih jadi ketua, saya kumpulkan semua, kita rapat transparan, bagi kekuasaan AKD, alat kelengkapan dewan, siapa ketua komisi, sekretaris, wakil ketua komisi, ketua Bapemperda, wakil Bapemperda, ketua badan kehormatan, wakil badan kehormatan. Itu kan kepentingannya sangat keras itu, Mbak. Itu konfliknya tajam kalau tidak kita buat kesepakatan. Alhamdulillah
kita selesaikan dengan sangat baik. Teman-teman juga semuanya baik-baik semua, bersemangat untuk menyelesaikan dengan yang pertama transparan, yang kedua adil, yang ketiga proporsional sesuai dengan jumlah kursi, jumlah suara. Alhamdulillah 2 jam selesai kita bagi-bagi dan tidak ada keributan. Tidak ada keributan. Tidak ada yang protes nggak ada, Mbak. Semuanya lempar puas. kursi gitu nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Alhamdulillah teman-teman semua berjiwa besar. Berarti kalau bisa disimpulkan nih kemenangan PKS kali ini itu jalur langit gitu ya Pak ya? Karena takdir. Dakwah iya, terus ibadah iya, tahajud juga gitu kan? Iya. Ini geser sedikit ke ini nih yang lagi panas juga nih, Pilkada DKI, Pak RK dan Pak Suswono. Iya. Ini PKS juga kayaknya lagi pusing juga nih. Udah sejauh mana nih Pak keringetnya? Iya, lagi-lagi yang pertama memang terima kasih kepada seluruh warga Jakarta ya, kita dipercaya menang di Jakarta dan sekarang kita ingin melengkapi, menyempurnakan kemenangan legislatif dengan kemenangan eksekutif. Karena seluruh kebijakan ada yang di eksekutif. Kalau di legislatif terbatas. Ya, alangkah indah dan sempurnanya ya sebuah keputusan bisa diputuskan kalau eksekutif legislatif kita menang, gitu ya. Dan kita sudah berjuang keras tentu melalui tracking yang sudah kita lakukan di pemilu kemarin. Ya, terus berdoa, ya, dihimbau untuk puasa, ya, dihimbau untuk baca Quran, ya, 1 hari 1 juz. Kita menghimbau para kader untuk sholat malam, berdoa, karena semuanya takdir, kita hanya ikhtiar. Soal hasil akhir semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita harus berikhtiar maksimal dan kita door to door kita lakukan seperti saat pemilu kemarin. Seluruh kader, 25.000 kader PKS DKI Jakarta, kita door to door. Bahkan mereka nyumbang masing-masing, Mbak. Ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang cuma bisa 50.000, mereka nyumbang. Kumpul, dan mereka jalan door to door. Ya, kita juga struktur memberikan bekal juga dan yang kita miliki. Ya. Ada dari tim ses kita terima. Ada dari calon gubernur, wakil gubernur kita terima. Menambah logistik kita untuk door to door. Insya Allah kita malah berkorban, bukan kita mendapatkan manfaat. Betul. Karena ini adalah perjuangan kita bersama untuk kebaikan seluruh warga Jakarta. Jadi kita optimis kita menang, Mbak. Ya, tentu dengan doa dan dukungan seluruh masyarakat. Saya berharap semua pendengar KAI bersama-sama ya bertolong menolong dalam kebaikan. Ya, kita bisa berbuat sesuatu ketika ada kekuasaan. Kalau nggak ada kekuasaan nggak bisa. Terbatas, bukan nggak bisa ya, terbatas. Kalau saya cuma kepala sekolah di sekolah ya, saya hanya berbuat kebaikan di lingkup satu sekolah. Kalau sekarang sedekah Jakarta bisa, insya Allah. Tapi yang namanya orang menuju kesuksesan pasti ada aja gitu ya cobaannya Pak. Betul. Kalau misalnya Pak RK gitu ya, Pak RK masih lekat dengan Jawa Baratnya gitu ya. Terus Pak Suswono dikenal oleh anak-anak muda ini old school gitu kelihatannya gitu. Nah itu kalau PKS strateginya untuk mengatasi masalah-masalah itu gimana? Itu rame loh Pak di media sosial itu. Betul. Ya kadang rame dan tidak ramenya kan berpulang kepada pribadi masing-masing. Ya, memang semua orang nggak ada yang sempurna. Kadang keseleo, kadang berbuat salah. Betul. Gitu ya. Tapi orang yang memang hatinya lurus, dia memahami dan ketika kita udah minta maaf, ya selesai. Tapi ada orang yang hatinya ada penyakitnya, sehingga itu dijadikan peluru untuk menembak lawan politik, gitu ya. Nah, ini yang barangkali patut disudahi. Toh yang melakukan kesalahan sudah minta maaf, gitu ya. Memang punya kekurangan, kadang keseleo, ya sudahlah. Yang jelas ke depan objektif. Apa programnya? Apa bukti kinerja selama ini? Jadikan sebagai unsur penilaian untuk bisa memilih ke depan. Ya, saya sih berharap memang Gubernur Jakarta ke depan ini gubernur yang memang inline satu arah dengan satu frekuensi dengan pemerintah pusat ya. Agar dukungan pemerintah pusat penuh ke Jakarta yang pada akhirnya akan menguntungkan warga Jakarta. Begitu. Pak, spill dikit dong. Pak RK ini kan ibarat kata baru ya di Jakarta. Sementara Bapak Hoirudin ini orang lama gitu, apalagi disebut buaya Betawi. Suka ngasih bocoran nggak sih Pak ke Pak RK? Pak RK kalau bisa
kayak gini-gini gayanya gitu atau gimana gitu. Iya, kita rapat rutin Mbak, mengevaluasi tampilan kita ke masyarakat, mengevaluasi calon gubernur, calon wakil gubernur, mengevaluasi panitia juga, ya. Semua tim ses ya, sering kita berikan masukan, apalagi kita didukung oleh survei, oleh berbagai survei, seluruh survei kita terima dan kita jadikan sebagai pelecut ya untuk memperbaiki semua kekurangan kita. Ya, survei yang hasilnya terburuk buat kita pun kita ambil pelajarannya, ibrohnya untuk memperbaiki. Jadi saya juga sering menyampaikan ya, Bang Emil, tolong dong ya, namanya jangan Kang, Bang aja, Bang Emil di Jakarta gitu ya. Oh gitu, berarti itu dari Bapak ini masukannya ya? Iya Bang Emil, jangan Kang gitu ya. Oke. Ya, jadi karena mau Jakarta ya. Ya Bang Emil ya apa namanya yang perlu dikunjungi tokoh-tokoh Betawi, tokoh-tokoh masyarakat, ya simpul-simpul, mantan-mantan gubernur gitu ya, untuk bisa diminta masukannya terhadap tugas-tugas yang belum selesai ke depan seperti apa gitu ya, disampaikan. Tokoh-tokoh budaya, ya, tokoh-tokoh akademisi, ya, kita minta untuk bareng-bareng. Kita juga create di bawah di masyarakat, ya. Kita kelilingkan calon kita, ya bahkan sampai belasan titik tiap hari. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan calon gubernur kita nih Bang Emil dan Pak Mas Susono sehat walafiat dan terus ya bersedia diundang oleh semua simpul yang mengumpulkan warga Jakarta. Oke, gitu. dan sehat juga sampai nanti pencoblosan ya Pak. Iya, Kalau nggak betul. salah tanggal 27 November ya Pak. Insyaallah, kalau saya tidak insyaallah. salah. Iya. Dan selanjutnya, oh iya ini sih, kalau sekarang kan dukungnya Pak RK dan Pak Suswono, tapi dulu sempat ke Pak Anies Baswedan gitu. Gimana tuh ada drama-drama gitu kan Pak, Bapak kan nggak mau dibilang PKS meninggalkan Pak Anies gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu saya sebut sudah tidak berjalan bersama lagi lah sama Pak Anies. Gimana hubungannya dengan Pak Anies sekarang? Sebetulnya hubungan kita dengan Pak Anies baik-baik saja, nggak ada masalah. Dan Pak Anies pun sering menyampaikan salam buat saya. Dan kemarin terakhir Presiden PKS sudah juga berkunjung ke rumah Pak Anies. Oh iya? Kapan Iya, tuh, Pak? bersama Pak Susono berkunjung. Oh iya, kapan tuh Pak? Ya ngopi-ngopi satu rahim, sesama Muslim kan nggak ada masalah. Walaupun tidak dipublish gitu ya. Kita cuma datang tidak untuk mencari dukungan ke publik gitu ya, di blow up di media. Paling tidak apa yang dipersangkakan oleh sebagian orang di berbagai media tidak benar. Ternyata fine-fine saja kita dengan Pak Anies. Dan memang Pak Anies juga memahami ini semua takdir. Okay. Ya. Dan sangat mungkin 2009 kita bersama lagi, sangat mungkin. Ya, jadi ini semua ikhtiar sudah kita lakukan. Ya, saya orang pertama di PKS yang menyatakan dukungan ke Anies. Bahkan rapat kita di DPW DKI Jakarta rekomendasinya Pak Anies. Saya menyampaikan ke TV Pak Anies. SK dari partai PKS memberikan ke Anies. Udah semuanya. Namun ikhtiar itu hanya ranahnya manusia. Keputusan akhir ini sang pencipta. Jadi takdirnya emang belum. Tidak ada masalah dengan Pak Anies. Ya, anak Abah ya mudah-mudahan memahami ini dan ayo sama-sama bersama Ridho ke depan kita bersama Anies lagi. Itu clue bukan sih Pak? Oh bukan ya. Itu kapan Pak Herin bertemu dengan Mas Anies? Kalau Presiden bertemu PKS? fisik saya terakhir makan siang bareng sebelum pendaftaran ke KPU. Oke. Tapi kalau saling menyampaikan pesan sering. Sampai minggu kemarin juga saling menyampaikan salam hormat, salam cinta pada Pak Anies gitu ya. Karena Pak Anies juga sudah 3 kali ke rumah saya. Oke. Sudah ngobrol dan Pak Anies ini tokoh yang luar biasa, ya, tokoh yang melekat hatinya di hati warga Jakarta gitu ya. Dan kita berharap ke depan Pak Anies muncul lagi, ayo PKS siap kok bersama Pak Anies lagi ke depan, ya, untuk menjadi tokoh nasional, tokoh Jakarta gitu ya. Dan tapi memang mudah-mudahan ke depan tidak berubah lagi aturan persentase pendaftaran
calon gubernur atau calon presiden ke KPU. Oke. Kemarin kan kita dihambat oleh itu. Iya. Setelah kita udah deklarasi, ternyata dirubah aturannya. Kita sudah tanda tangan kontrak, nggak bisa berubah lagi. Kalau belum tanda tangan kontrak bisa. Kalau kita udah komitmen, jaga komitmen. Jadi Jakarta nggak bisa berubah kemarin karena kita sudah tanda tangan kontrak, sudah komitmen. Ya, ini takdir lah. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semua pencinta Pak Anies. Kita juga mencintai Pak Anies. Insya Allah 2029 ke depan kita bersama Anies lagi. Pak, ini pertanyaan terakhir. Ini agak berat sih. Semisal nih Pak, gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang menang itu bukan dari Kimples. Posisi PKS akan tetap nurut dengan pemerintah pusat atau tidak? Ikut menyukseskan program makan bergizi gratis atau tidak? Semisal nih gubernur dan wakil gubernurnya bukan dari Kimples. Ini kan berandai-andai ya. Berandai-andai. Kalau saya berandai sebaliknya juga boleh juga kan ya. Ya, intinya sih semua yang baik-baik buat masyarakat kita akan support. Ya. Seandainya takdirnya nanti lain dari apa yang kita rencanakan, karena kita ini pemenang Jakarta adalah pejabat publik, PKS di masyarakat, kita akan layani masyarakat siapapun pemenang pilkadanya. Karena urusan menang itu urusan Tuhan. Tuhan takdirnya A yang kita dukung. Dan saya siap untuk kolaborasi dengan pemenang pilkada ke depan, ya, untuk mensukseskan program gubernur dalam visi misinya, mensukseskan program pemerintahan nasional yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi insya Allah kita siap. Ya, PKS siap untuk berkolaborasi dengan takdir pemenang siapa di 27 November 2024 ini untuk gubernur dan wakil gubernur. Tapi gimana kalau misalnya bukan Pak RK dan Pak Suswono gitu, tapi harus tetap menjalankan program makan bergizi gratis, tapi gubernur sama wagubnya nggak mau jalan, gimana tuh, Pak? Iya. Ya, kita kan cari titik temu, tentu musyawarah. Ya, kendalanya apa kita akan selesaikan. Jangan karena kepentingan politis masyarakat dikorbankan. Ini kan masyarakat diuntungkan program makan gratis. Jangan ditunda, jangan dihambat gitu ya. Kita harus dukung gitu ya. Gitu. Jadi semua yang buat kepentingan masyarakat kita akan dukung. Baik. Pak, ini untuk penutupan boleh mungkin ke kamera ke sebelah sana. Closing statement sebagai pimpinan atau ketua DPRD DKI Jakarta. Seluruh warga Jakarta, ayo sama-sama kita jalankan kewajiban kita bersama-sama. Ya, kewajiban kami, saya ketua DPRD, bagaimana maksimal bekerja melayani warga Jakarta. Warga Jakarta juga ayo sama-sama kita bangun Jakarta kita. Ya, jangan ada tawuran, jangan buang sampah sembarangan, patuhi aturan, tertib di masyarakat. Insya Allah kalau itu kita jaga, damai Jakarta kita, indah kita hidup di Jakarta, walaupun berbeda-beda, ya, karena perbedaan adalah fitrah kehidupan. Jangan sampai perbedaan kita membuat kita hidup tidak harmoni. Ayo jaga harmoni Jakarta, jaga Jakarta kita buat kepentingan kita bersama. Ya, PKS menang buat Jakarta semuanya, walaupun tidak memilih PKS kita layani semua. Dan kita nggak pernah bertanya dalam melayani masyarakat, kemarin milihnya siapa. Ayo sama-sama kita berbuat baik buat kebaikan kita bersama di akhirat nanti. Demikian. Baik, terima kasih Pak Hoirudin atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, untuk Suara.com tetap sehat dan juga amanah dalam menjalankan tugasnya gitu ya Pak. Dan teman-teman Suara.com, terima kasih sudah menyaksikan obrolan mendalam saya Ria Rizky dengan Pak Hoirudin, dan jangan lupa masih banyak konten-konten menarik lainnya hanya di program Deep Talk Podcast Suara.com. Saya Ria Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pantun nggak terakhir? Oh, boleh. Iya. Silakan Pak. Ya. Ipin pergi ke sekolah. Cakep. Maafin kalau ada yang salah. Iya. Kupas buah manggis. Cakep. Ya, puas nggak puas waktunya udah habis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.